Pemirsa, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga meninggal dunia diduga bunuh diri. Sebelumnya, AB menjalani program pendidikan dokter spesialis bedah plastik di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sejumlah karangan bunga duka cita atas kematian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, AB, berjajar rapi di halaman kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Diketahui AB baru 3 hari menjalani program pendidikan dokter spesialis bedah plastik di RSUD Dr. Sutomo. Sebelumnya AB kuliah secara daring. Hingga kini pihak Universitas Airlangga masih mendalami kematian AB karena belum ada laporan resmi. Di detailnya namanya siapa saya juga belum tahu, NIM-nya berapa kita juga belum ada laporan yang detail berkaitan dengan itu sehingga kita nggak bisa. Informasi terkait meninggalnya AB yang diduga bunuh diri hingga kini masih didalami pihak Fakultas Kedokteran dan RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ratusan warga Desa Kecicang Islam, Karangasem, Bali mengalami gejala hilang penciuman dan pengecap sejak bulan Maret lalu. Kondisi ini pun membuat warga resah. Pasalnya beberapa warga telah menjalani rapid test dengan hasil non-reaktif. Ratusan warga di Desa Kecicang Islam, Karangasem, Bali ini kehilangan indera penciuman dan pengecap sejak bulan Maret lalu. Kendati tak disertai flu, batuk atau demam, kondisi ini pun membuat warga resah. Mereka khawatir apa yang mereka alami merupakan gejala COVID-19. Beberapa warga mengaku sempat berobat dan menjalani rapid test mandiri, namun hasilnya non-reaktif. Warga pun hanya bisa pasrah, mereka hanya mengkonsumsi obat tradisional dan berharap sembuh dengan sendirinya. Namun hingga kini hilangnya indera penciuman dan pengecap masih terus terjadi. Mendapat informasi ini, Dinas Kesehatan pun langsung menelusuri dan melakukan pemeriksaan pada warga yang memiliki keluhan. Kami Dinas Kesehatan karena ada berita bahwa ratusan mengeluh gangguan penciuman, tentu kami harus berpikir positif, yaitu melacak survei atau melakukan penyelidikan epidemiologi. Ya mungkin kalau terhitung dari mulai awal itu ada, tapi kan dengan mengkonsumsi herbal seperti bawang putih, alhamdulillah artinya bisa. Hingga kini penyebab pasti dari fenomena ini masih terus didalami oleh Dinas Kesehatan setempat. Dari Karangasem, Bali, Yunda Aryesta, iNews melaporkan. Penutupan Komplek Gedung Sate Bandung resmi diperpanjang hingga 14 September 2020. Pegawai yang bekerja di Gedung Sate pun dibatasi sesuai dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Perpanjangan penutupan ini dilakukan atas hasil evaluasi dari gugus tugas COVID-19 yang melihat terus bertambahnya angka positif di Jawa Barat. Perpanjangan penutupan dilakukan untuk mencegah terjadi persebaran. Karyawan kerja di rumah, terutama ya yang berumur di atas 50 tahun, yang punya penyakit bawaan, ibu hamil, ibu menyusui, dan ya seperti itu. Kalau kepala biro, eselon 2, hampir eselon 3 juga hadir semua. Eselon 2 di sini hadir. Dari 40 orang yang terkonfirmasi positif beberapa waktu lalu, secara keseluruhan telah melakukan isolasi mandiri di BPSDM Jawa Barat. Dan saat ini sudah dinyatakan sembuh atau negatif COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Jumlah santri terkonfirmasi positif COVID-19 di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Banyuwangi, Jawa Timur bertambah 42 orang. Sehingga total sebanyak 664 santri terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara itu, 4 santri diantaranya dinyatakan sembuh. Hingga kini proses swab tes masih terus berlangsung di dalam pondok pesantren. Per hari ini jumlah kasus positif bertambah sebanyak 42 santri. Para santri terkonfirmasi positif COVID-19 ini langsung dilarikan ke gedung isolasi milik pesantren bersama 622 santri lainnya yang juga telah terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara itu sebanyak 4 santri dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi mandiri di gedung isolasi milik pesantren. Keempat santri sembuh ini langsung dipindahkan ke ruang yang lebih aman agar tidak terpapar kembali.
Pemirsa, telah bergabung bersama kami Ibu Sugi, salah satu orang tua santri, dan melalui sambungan telepon dengan juru bicara dari Pondok Pesantren Darussalam, Ibu Nihayatul Wafiroh di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat siang, Ibu Sugi dan Ibu Wafiroh. Iya, selamat siang. Selamat siang, Mas. Baik, saya ingin ke Ibu Sugi terlebih dahulu. Ibu, boleh diceritakan, Bu, kapan terakhir kali Anda berhubungan dengan anak Ibu dan apakah Ibu sudah mengetahui bahwa anak Ibu ini terkonfirmasi positif COVID ataupun tidak, Bu? Sekitar 3 minggu yang lalu saya ke sana pengiriman, tapi sampai sekarang udah nggak tahu kabar beritanya. Baik, ini diketahui ada banyak ratusan santri Bu yang diindikasi positif COVID-19, begitu kekhawatiran tentunya dari pihak keluarga. Adakah mencoba menghubungi pihak pesantren mengetahui kondisi dari anak Ibu? Disambungkan di sini. Baik, Bu Sugi sudah mencoba menghubungi pihak pesantren untuk mengetahui kondisi terkini anak Ibu. Iya, udah. Hubungi nomor yang tercantum di situ di santri. Tapi nggak bisa. Tidak bisa, Bu, ya? Nggak bisa. Apakah kemudian pihak pesantren juga ada yang mungkin sempat menghubungi Ibu? Nggak ada. Baik, saya ingin ke Ibu Nihayatul Wafiroh. Ibu, bagaimana Bu, ini ada orang tua santri yang tidak mengetahui kabar dari santrinya di sana, Bu? Apakah memang ketika santri-santri di sana positif tidak dikabarkan ke keluarganya masing-masing, Bu? Kalau ibu itu tidak dikonfirmasi atau tidak ditelepon oleh pihak pesantren, berarti anaknya negatif. Artinya... Jadi yang kita konfirmasi, yang kita punya 6.127 santri, kita akan hanya mengkonfirmasi, yang kita telepon adalah orang tua yang santrinya positif. Kalau ibu tidak dihubungi, berarti putranya negatif, putra putrinya negatif begitu. Dan kita sebenarnya sudah memberikan nomor telepon kontak person di tiap-tiap asrama. Kalaupun nanti saya mohon maaf sekali kalau ternyata dalam kondisinya sekarang nomor telepon tersebut karena harus melayani banyak santri tidak bisa respon cepat. Karena kita juga di sini dalam kondisi karantina full yang kita tidak bisa keluar, jadi aktivitas benar-benar ada di dalam. Saya ingin mengatakan bahwa Ibu panjenengan bisa kontak pesantren. Dan kalau panjenengan tidak dihubungi berarti insya Allah posisi putra putri panjenengan itu negatif. Jadi tidak perlu khawatir, dan kita non sewu, kita ini di sini sudah bekerja sama dengan pemerintah. Bahkan Ibu Gubernur 5 menit yang lalu baru keluar dari sini, dan kita 24 jam ada tenaga medis yang di sini. Jadi mohon media juga harus menyampaikan bahwa kondisi real di sini, bagaimana tenaga medis standby begitu, jangan memberikan kekhawatiran baru kepada masyarakat ya media. Baik, Ibu Wafiroh, sementara bagaimana kondisi terkini dari 644 ini terkonfirmasi positif? Baik, mereka baik. Bahkan makanya saya menawarkan iNews untuk datang ke sini untuk melihat kalau pagi untuk bisa men-shooting langsung, mengambil gambar santri-santri yang sedang olahraga. Mereka bukan hanya olahraga, mereka bahkan melakukan kompetisi sepak bola antar ruangan tempat karantina. Mereka juga lomba karaoke juga. Jadi kondisi mereka kondisi baik. Sejauh ini hanya ada 3 santri yang kita rujuk ke rumah sakit, dan itu pun kondisinya sudah sehat. Jadi kondisi anak-anak baik, santri itu baik, mereka makan 3 kali. Alhamdulillah kita dapat support dari Pemprov, Kemenkes, Pemkap, TNI, BPNB, semua mensupport kita dan menyediakan makan 3 kali sehari dengan gizi yang bagus, susu dan sebagainya, buah dan sebagainya. Jadi kita sudah melakukan upaya-upaya yang penyembuhan. Jadi menurut saya kita sekarang fokus minta tolong juga media untuk membantu kami untuk memberikan energi positif bukan hanya kepada santri tapi juga kepada masyarakat dan
dan juga wali santri agar yang keluar adalah imun positif bahwa kita akan segera sembuh. Saya yakin insya Allah kita sedang karantina lokal full dan dalam kondisi seperti ini insya Allah dalam 14 hari insya Allah kita semua akan jadi pemenang sembuh semuanya dari COVID. Baik, Ibu Nihayatul, mungkin banyak sosok orang tua yang seperti Ibu Sugi ini yang mengkhawatirkan kondisi anaknya di sana atau paling tidak ketika anaknya sembuh ingin tahu kabar terbarunya. Apa kanal-kanal yang dibuka dari pihak pesantren kepada para orang tua yang ingin mengetahui kabar santrinya? Satu, kita di setiap kelas di kelas-kelas tak umpama sekolah SMP, SMA itu ada grup WA. Jadi di situ akan diupdate juga kondisi yang terakhir yang ada di pondok pesantren. Yang kedua, kita juga menyebarkan kontak yang bisa dihubungi wali santri di tiap-tiap asrama-asrama. Kita punya 67 asrama, Mas. Jadi tiap asrama ada banyak puluhan kamar. Nah, itu bisa dikontak di situ juga. Silakan juga kontak-kontak kita mengontak lewat media sosial dan sebagainya juga ada semuanya. Nah, maksud saya tidak semuanya bisa kita layani dengan baik 6.000 sekian ini. Yang saya harapkan adalah saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kondisi anak-anak dalam kondisi sehat. Bahkan kemarin ada yang sudah negatif dan sama orang tuanya mau diajak pulang, mereka nggak usah Bu, udah di sini aja, di sini juga sehat, di sini baik-baik saja dan tetap bisa jamaah, bisa sholat dan bisa melakukan pengaji begitu. Baik, terakhir saya akan tanyakan kepada Ibu Sugih. Ibu Sugih masih terhubung bersama kami. Ibu Sugih, ini apa harapan ketika memang tadi juga dijawab oleh pihak pesantren, ada media yang bisa menanyakan kabar, mengetahui kondisi anak Ibu. Apa harapan terakhir dari keadaan ini, Bu? Mudah-mudahan ke depannya semuanya anak-anak santri sehat semua, Bu. Baik. Semoga memang kondisi anak Ibu tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan di lingkungan pesantren tentunya. Baik, terima kasih Ibu Sugih sudah bergabung bersama kami dan juga ada Ibu Nihayatul Mafiroh dari pihak Pondok Pesantren Darussalam. Pemirsa, puluhan korban ditipu investasi perumahan subsidi bodong di Cianjur, Jawa Barat. iNews Siang segera kembali sesaat lagi.